Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang sebuah proses penanaman ilmu pengetahuan, apalagi yang ingin diberikan kepada anak usia dini. Sebuah proses pendidikan membutuhkan sebuah pemikiran dan sebuah cara, yakni berfilsafat, dalam hal ini memberikan hal yang terbaik bagi pendidikan demi kemajuan pendidikan bangsa dan demi tercapainya tujuan pendidikan bangsa yang jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam filsafat pendidikan anak usia dini, ada hal yang sangat perlu diperhatikan dan dipikirkan secara matang sebelum menghadapi anak dalam proses pembelajaran, yakni bagaimana peran seorang guru dalam memberikan pelajaran dan bagaimana seorang guru mampu untuk memancing kekreativitasan anak demi pembentukan karakter anak yang baik. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan atau golden age. Karena dalam rentang usia 0-5 tahun, perkembangan fisik, motorik, dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Selain itu, anak pada usia 2-6 tahun dipenuhi dengan senang bermain. Konsep bermain sambil belajar serta belajar sambil bermain pada PAUD merupakan pondasi yang mengarahkan anak pada pengembangan kemampuan yang lebih beragam, sehingga di kemudian hari anak bisa berdiri kokoh dan menjadi sosok manusia yang berkualitas. Melalui makalah ini, saya mencoba menjelaskan untuk bisa mempelajari dan memahami tentang konsep pendidikan PAUD yang merupakan sebuah hal yang penting untuk masa depan anak mendatang. Hakikat pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Depdiknas USPN 2004.24. Adapun berdasarkan para pakar pendidikan anak-anak usia dini ialah sekelompok manusia yang berusia 0-8 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, koordinasi motorik halus dan kasar, inteligasi, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu bayi lahir sampai 12 bulan. Yang kedua, masa toddler batita usia 1-3 tahun. Kemudian masa prasekolah usia 3-6 tahun. Kemudian masa kelas awal SD 6-8 tahun. Pengertian PAUD. Menurut dokumen kurikulum berbasis kompetensi 2004 dikutip dalam Suryadi dan Urpah 2015.218 yang menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Sejalan dengan itu, menurut Arif Sulityo dalam blognya, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara dikutip dalam El Khuluqo 2015.251,
Pendidikan karakter adalah watak atau karakter merupakan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan karakter itu dengan nama budi pekerti atau watak, pikiran, dan tubuh anak. Orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Itulah sebabnya tiap-tiap orang itu dapat kita kenal wataknya dengan pasti, yaitu karena watak atau budi pekerti itu memang bersifat tetap dan pasti buat satu-satunya manusia, sehingga dapat dibedakan orang yang satu daripada yang lain. Konsep pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dipandang sangat perlu, bahkan wajib diberikan kepada anak agar mereka kelak menjadi manusia yang berkepribadian dan bersusila. Oleh karena itu, ia menjabarkan pendidikan karakter ini dengan 4 tahap langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang diambil dari ajaran Islam, yaitu syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Selain itu pula, pendidikan karakter dianggap sebagai pengembangan suatu kemampuan teknis di antara keterampilan lain yang mungkin dimiliki manusia seperti main musik, teater, olahraga, dan lain-lain. Manusia yang tadinya tidak memiliki karakter melalui pelatihan lantas memiliki kualitas tambahan yang disebut kemampuan untuk berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain-lain. Kesimpulannya, penerapan pendidikan karakter pada lembaga PAUD sangat penting karena pada usia dini anak cenderung lebih banyak belajar dari lingkungannya. Selain itu, anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, sehingga diperlukan arahan dari orang tua maupun pendidik agar anak memiliki karakter dan kepribadian yang baik untuk bekalnya di masa depan.